Di Temanggung itu ada 17 rumah makan bakmi godok. Tapi yang laku hanya 2. Kenapa? Karena nggak pakai survei. Silakan panjenengan nanti bisa survei di ubersuggest.com. ubersuggest.com. Panjenengan akan tahu bahwa bawang ini dicari 6.600 orang per bulan. Pakai apa? Pakai keyword. Orang ngerti muni keyword neh ngono. Keyword orang ngerti. Engko hashtag ya orang ngerti. Wes tak mulai wae. Hashtag orang ngerti, keyword orang ngerti. Lah kepiye le arep? Aduh. Lah wis sing tuwek ngene iki ya ngerti kok. Kan? Akselerasi kita harus bagus sebab zaman ini sudah berubah. Rinal Kasali menulis buku Disruption. Sudah berubah. Apa yang dulu dibilang baik, sekarang sudah nggak baik lagi. Sekarang orang sambil layak-layak gini ini sudah dapat barang. Sekarang ini gini hari kok kepercetakan mau order barang, order kartu undangan kuno. Sambil begini sambil bisa order. Maka di percetakan terbesar di Temanggung itu sekarang tutup. Namanya percetakan Havara. Tutup. Havara itu punya siapa? Punya orang Temanggung kidul masjid. Dengan karyawan 9 orang. Alhamdulillah, ini tutup. Kenapa loh? Orang pesan undangan itu sekarang sudah pakai WA. Mau cari template yang seperti apa? Sudah tinggal search. Iya, saya milih yang ini, yang nomor 14. Oke, klik. Kemudian dibuat konsepnya seperti ini. Customer, oh iya, oke, setuju, fix, oke. Cetak nanti ngambilnya itu dari Kauman, itu ke Ramasakti. Itu loh, travel itu loh. Sudah, nggak perlu pakai bayar karyawan, nggak perlu beli mesin. Harganya bisa lebih murah. The world has changed. Kita semua sudah berubah. Kalau hari ini kita masih terbayang-bayang untuk bisa mempunyai uang, katakanlah apa yang aku ki janin duwe nek sing mung atusan ini duwe jane. Nah, hanya membayangkan seperti ini hari ini, panjenengan kok masih membayangkan seperti ini, Anda tertinggal. Karena sebentar lagi sudah ada e-rupiah. Ada cryptocurrency. Ada e-money. Panjenengan masuk jalan tol, Anda punya 12 juta rupiah cash, Anda nggak boleh. Sebab harus digesek pakai. Ini yang disebut dengan global change. Berubah semua. Itu ada di dalam ayat ini, ada. Nah, siapa orang ini? Orang ini adalah orang-orang yang mendapatkan keenaan tadi, yang tinggal ngambil comot. Itu adalah orang-orang yang sudah berinvestasi. Orang-orang yang investasi waktunya untuk belajar. Orang-orang yang investasi untuk sponsoring up. Sponsoring up itu apa? Menemui orang-orang yang levelnya itu di atas kita. Lawang pun duwe konco sing levelnya itu di bawah aja. Ya kita menangan terus, tapi ya jadul. Sebab kita nggak update. Mainnya Taufik sama siapa kalau ke Jogja? Ya saya main sama teman-teman hacker. Adik-adik hacker. Namanya Harry. Dia bikin mesin ini, mesin itu, mesin ini, mesin itu. Luar biasa. Kalau sudah begini, wah luar biasa. Dia bikin mesin apa saja bisa. Sampai bisa membuat drone. Ada orangnya? Ada. Real. Karena real. Kalau menginginkan, saya bisa temukan. Jadi, wes tua kong ini gaulnya sama siapa? Ya sama mereka.
Caranya gimana? Gawake kopi karo gawake rokok. Nyodek iki. Wah, sudah itu aman sentosa. Nanti tinggal bagaimana kita. Itu namanya sponsoring up. Itu investasi. Muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidur di waktu malam. Bukan Liga Dunia loh ini, bukan Liga Dunia loh ini. Bukan ngerembuk Messi loh ini. Gimana? Messi masih di Barca enggak, Pak? Iki kok ngomong bal-balan ya ora mudeng. Ngomong perpindahan zaman ya ora mudeng. Ayat apa menah? Kan susah. Baik, gini guyon supaya enggak. Oke. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Jadi sedikit sekali mereka waktu tidur. Wabil asharihum yastaghfirun, dan malamnya pada waktu-waktu sahur mereka adalah orang-orang yang terus berkomunikasi sama Allah untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan the real frequency. Itu yang disebut dengan frekuensi ilahiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dapat amanah tugas kerasulan, maka yang pertama terbayang adalah, ya Allah, kalaupun saya ngerti fakta, persoalannya adalah how. Bagaimana saya mengatasi ini? Setiap kali saya ke Mekah, mohon maaf, sampai hari ini saya sudah 17 kali. Dari 17 kali itu ada 13 kali saya naik Hira. Setiap kali saya ke sana, itu yang anak-anak muda itu, ayo kita naik ke gua Hira. Jadi kalau kita masuk ke Hira itu kita harus mepet dulu ke bawah itu. Kemudian nanti kalau sudah sampai di dalam, itu luas sekali. Nah, nanti ketika kita mulai masuk ke tempat Rasulullah bertahanus, kita akan melihat sudut ujung di sana, itu ada celah. Nah, celah itu kelihatan jam yang ada di atas Ka'bah itu. Pertanyaan saya, zaman itu kok Rasulullah bisa ambil tempat yang presisi langsung ke Ka'bah? Zaman itu loh. Lah saiki ngono ora gumon, ono GPS. Ada GPS, kemudian ada yang apa itu? Yang untuk mengukur ini apa? Global map. Google Map. Makasih, Mbak. Ada Google Map, ada itu kan tinggal menarik pakai benang berapa derajat kan gampang kalau sekarang. Zaman itu bagaimana ngukurnya? Setiap kali saya naik ke Hira itu saya terbayang ya. Bagaimana Rasulullah pertama-tama yang dia bangun adalah menjalin apa? Menjalin frekuensi dengan Allah. Ada buku The Speaking God Frequency. Tulisan John Hill. Sekali lagi, The Speaking God's Frequency. Ternyata ada frekuensi ilahiyah. Jadi bayangan saya begini ya. Panjenengan tahu radio apa ya? Gobel pernah dengar enggak? Gobel radio. Enggak tahu ya. Ini sudah milenial sih ya. Hah? Nasional loh. Nasional, bukan nasional. Tulisannya kan nasional, Pak ya. Dulu ada radio namanya Ralin. Kalau zaman saya dulu ada Ralin, kemudian ada Philip, ada sekarang ada nasional katakan. Oke. Yang pertama kali harus kita lakukan dengan radio itu apa? Tuning itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa? Tuning itu. Oh, muter gitu. Tuning itu muter. Ya oke, enggak apa-apa lah. Ya. How to tune up.
Ya, tune up itu apa? Memperbaiki kembali. Jadi ngepaskan, itu namanya to tune. Jadi mesin di tune up, itu dipaskan kembali. Tune up. Oke. Dipasne gitu. Oke. Sekarang kalau itu agak ke kiri sedikit, suaranya gimana? Ngeder, kemeresek. Kalau ke kanan sedikit, kalau dari semestinya itu ke kanan sedikit, kemeresek. Jadi harus pas. Pertanyaan saya, ada nggak orang yang hidupnya kemeresek? Banyak. Oh banyak. Kenapa? Sebab dia nggak tuning pada frekuensi ilahiyah itu. Lah, frekuensi ilahiyah itu di mana? Bangun malam, ojo kakean turu. Salat bengi, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Wes ngerti, wes nglakoni, pegah. Ini dibutuhkan komitmen. Kita sudah ngerti kok. Sudah ngerti. Orang kalau tuningnya itu sudah bagus ke frekuensi ilahiyah, itu sesuatu yang min haitsu la yahtasib itu akan datang. Orang susah mencari bawang, katanya susah. Rumahnya, Pak, ini ada barang. Berapa, Dek? Ini ada 50 kilo. Oke lah, saya ambil. Orang lain susah. Saya dapat barang. Dari mana? Dari Surabaya. Kemarin malam datang 2 orang. Mas Hasan dan istrinya. Sudah bertahun-tahun saya tidak pernah ketemu. Ringkasnya apa? Menawarkan, Ustadz, ini sekarang saya ada hubungan dengan Qatar. Saya barusan mendapatkan dana 3,5 M untuk membangun pesantren di Moga, Randu Dongkal, Moga, Pemalang. Oke. Mana Ustadz? Yayasannya mana? Kemudian mana sertifikat tanahnya mana? Nyata? Yes. Jadi selama ini kita terlalu Rocky Gerung terus di sini nih. Rocky Gerung itu kurang 1, kurang hidayah. Lah ya kurang hidayah kan? Utek bledek ngomong apa saja bisa, mau filsafat, mau politik, ekonomi, luar biasa. 1 yang kurang, hidayah. Sebaliknya kita hidayah dapat. Tapi apa-apa orang ngerti ya, itu kebalikan Rocky Gerung. Ini bagian yang saya paling sulit. Bagian yang paling sulit untuk saya transfer itu sulit. Sebab ini bukan masalah tahu nggak tahu. Tapi masalahnya adalah mau melakukan atau enggak. Panjang paham. You know this well, but never done. Kita tahu ini. Kita tahu. Aqrabu ma yakunu bihil abdu mir rabbihi wa huwa sajidun. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah pada saat dia sujud. Faksiru doa. Terjemahan saya apa nih hadisnya? Maka perbanyaklah proposal. Allah. Proposal itu kapan? Proposal itu nanti ketika ini semua sudah dilakukan dengan baik. Kenapa yang namanya Khidir S2 nggak lulus? Kenapa yang namanya Abu Naya kenapa kok dia malah yang diambil oleh Allah? Padahal yang namanya Khidir itu cerdasnya minta ampun. Kenapa bisa? Kenapa bisa yang namanya Aisyah itu harus sesar di Madinah dengan biaya 3.000 real? Anak bilang, Bapak, niki akikahi mangke teng Temanggung mohon nggih Bapak. Oh iya wes ya. Siap. Nek mung akikah wae Bapak. Siap.
Seminggu kemudian video call lagi. Bapak, mboten estu. Lha piye ta? Alhamdulillah. Terus Aisyah, menantu saya, cerita sambil nangis. Sholat habis beli susu di mall begitu, kemudian sholat di musola. Kemudian rupanya ada ibu-ibu, lalu tanya, Anda orang Indonesia atau Malaysia? Oh, saya Indonesia. Oh, Anda kerja di mana? Oh, enggak, saya ikut suami saya. Oh, lah suamimu kerja di mana? Suami saya mahasiswa. Melihat perutnya gendut itu, ibu-ibu, oke, demi Allah, ini terjadi. Ibu-ibu itu kemudian membuka tasnya, ngambil uang, itu nggak pakai hitungan. Pokoknya sak tekem, diambil, kemudian dimasukkan ke tas Aisyah itu. Yes. Begitu sampai di rumah dihitung, 16 juta rupiah. Ini nyata. Pripun? Duite sapa? Ya sak karepe sing ngomong. Terjadi? Ya. Mungkin? Ya. Di Yaman 2 orang kehilangan paspor. Bingung. Ketika masuk, lalu hilang di Yaman. Tidak bisa keluar. Jamaah sekian orang maki-maki pada 2 orang itu. Agak susah ini. Bagian ini saya itu paling susah ngomong bagian ini. Sebab keyakinan orang per orang itu berbeda. Kenapa saya yakin? Iya, karena saya sudah ketatalan berkali-kali. Ternyata ini benar. Ini algoritma ilahiyah. Ya. Langit dan bumi ini kan kepunyaannya Allah, itu kita sudah semua tahu lah. Semua tahu, kita ini sudah ngerti semua. Terus yang bikin hukum sistem itu siapa? Yang bikin hukum sistem ya Allah. Suka-suka Allah untuk merubah sistemnya sendiri. Kan begitu. Nalar kita kemudian bagaimana? Out of box. Kita harus keluar dari. Mungkin Maryam, Zakaria sampai bingung. Kulama dakhala Zakaria alaihal mihrab wajada indaha rizqan qala anna hadza ya Maryam hadza min indillah. Oh, setiap kali ada kuki cah cilik bayi kok entuk pakanan kok ini suka ngendi to iki? Enggak musimnya duren kok ana duren. Ini bahasa Temanggung. Modifikasi. Hadza min indillah. Jadi ternyata yang pertama kali harus ada di dalam diri kita ini apa? Connecting to frekuensi ilahiyah. Ini yang harus, the first thing we must do. Yang harus kita lakukan. Akan susah lagi mengatakan innalladzina yatluna kitaballah. Orang yang selalu membaca kitab Allah. Wa aqamu sholat, dan jejak sholatnya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kemudian berinfak itu 3. Allah menjanjikan apa? La yarjuna tijaratan lan tabur. Surah Fatir ayat 29. Jaminannya apa? Rezeki itu yang namanya dagang itu nggak bisa rugi. Mustahil. Oke. Ini Mas Turin. Itu lan. Saya bilang lan tadi itu hukum apa? Huruf apa lan? Lan itu huruf apa? Lan, kata lan, ya. Lan tabur. Lan itu huruf apa? Hah? Lan? Alhamdulillah. Hah? Oh, penekanan. Alhamdulillah. Salah. Aku takon kae ora kowe. Lan. Apa? Enggak, oke. Ada lagi 100.000. Ayo, sudah siang ini. Lan, itu huruf. Itu huruf apa namanya? Hah? Nasab. Oh, bukan.
bukan nasab. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Lan. Oke deh, Mas Jafar, tahu enggak? Lan itu huruf apa? Min itu jar, fi itu jar, li itu jar, ala itu jar. Ya? Nasab, bukan nasab. Lan. Oh, ini yang paling angel gitu. Oke, tak tambahi wes. Ini pentingnya bahasa Arab. Nyerah semua ini. Lan adalah harful istihalah. Huruf untuk menunjukkan kemustahilan. Bahasa Inggrisnya Roger Moore. James Bond. Mission. Wih, aku ngomong film ya ora nyambung. Ayo, mau ngomong balak. Mau balak berapa? Ora nyambung. Oke. Itu namanya harful istihalah, huruf yang untuk memustahilkan. Terjemahnya bagaimana? Orang yang sehari 1 juz sholatnya di masjid kemudian berinfak itu mustahil. Bisnisnya gagal. Mustahil gagal. Nggak bisa, Pak. Tapi kuat nggak sehari 1 juz? Bisanya ki bisa. Istiqomahnya itu loh, bro. Padahal Pak, kita sudah tahu. Itu yang disebut dengan frekuensi ilahiyah. Maka kemudian dijamin oleh Allah Ta'ala apa? Wa fi amwalihim. Barulah kemudian Allah bicara tentang amwal. Amwal itu apa? Harta yang banyak. Kapan Allah bicarakan itu? Iya, sesudah kamu bangun malam, sesudah kamu yastaghfirun, sesudah kamu itu tahajud, sesudah kamu itu baca Quran, sesudah kamu itu connected to Allah. Baru Allah bicara amwal. Oke? Jadi jelas kan ayat ini? Oke, terus lisaili wal mahrum. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi ini banyak sekali sudah bukti-buktinya, cuma ini bagi orang yang yakin saja. Bukti-buktinya banyak. Saudara Hamka, Chinese, Jakarta, membuka warung. Silakan makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Gimana? Begitu berhasil, buka di Bogor, berhasil lagi. Tadinya dia mengeluarkan uang 5 miliar, terus sekarang sudah masuk, tertutup lebih banyak. Ini yang disebut wafil ardi ayatun. Di bumi ini banyak sekali. Bukti-bukti yang seperti itu banyak. Banyak. Cuma ini untuk lil mukinin, untuk yang yakin. Nek ora yakin, ojo. Sakit nanti. Apalagi musim corona. Tenang mawon, corona tenang mawon. Kayak ini nih kok Kustul Hindi. Nih, bukan promosi, nek gelem tak kei kok. Oke, ini Kustul Hindi ini. Ustadz Hidayat bicara Kustul Hindi. Yang ngomongkan Ustadz Adi Hidayat, yang melaksanakan Taufik Hartono, yang dapat duit, gitu. Nyata? Nyata. Begitu ada Ustadz Adi Hidayat, saya bilang ke anak saya, ya, kowe ngerti barang iki apa ora? Wah, datang mriki kathah Bapak, kirim. Kirim kemudian tinggal dikemas.
Oke. Ini kita jual Rp40.000. Rp40.000 itu saya sudah untung Rp22.000. Asalnya ini hanya Rp18.000. Itu pun ini harga distributor 40. Ini di pasaran 65.000, itu warisnya koyok kacang goreng sekarang. Oke? Lil mukinin, untuk orang-orang yang yakin saja. Oke. Wafi amfusikum, ini dia yang agak berat di sini. Barulah ketika kalian itu banyak yang tidak yakin. Kenapa kok tidak yakin? Iya, because you are all apa? Apa itu? Covered, tertutup. Karena kebanyakan orang itu tertutup. Kemampuannya itu tertutup. Kapabilitasnya itu tertutup. Maka di ayat berikutnya Allah mengatakan wafi anfusikum afala tubsirun. Apakah di dalam diri kalian itu kalian nggak mau periksa? Apakah di dalam diri kalian itu nggak mau metani? Panjenengan itu model yang mana? Ya kan? Kita ini model yang mana? Ini mbak-mbak ini saya lihat ada yang modelnya model anu nih, model cairan hitam di dalam tubuhnya yang dominan. Cairan hitam itu seperti apa? Cairan hitam itu mikirnya lama. Kalau untuk memutuskan sesuatu itu lama. Ya. Kemudian kalau didorong itu nanti dulu. Disuruh berinisiatif berat. Tapi kekuatannya di mana? Kekuatannya di mengamati sesuatu. Oh, kita sing guyu berarti kena. Mengamati sesuatu. Nek kancane melu, yalah aku pak melu. Mergane kancane. Tapi ada lagi yang tipenya itu mungkin nih bapak-bapak ini tapi ini saya nggak ngelihat ini. Ini saya nggak lihat ini. Kelihatannya Ani Mas Turin bukan ini. Ada orang itu yang energinya itu luar biasa, idenya banyak. Tapi sampai dengan pelaksanaan hampir nol. Orang yang model seperti ini kalau membantu orang luar biasa. Tapi gampang lali. Sebab hidupnya nggak teratur. Jadi di tempat kerjanya itu ya ono odol, ono sandal, ono di tempat kerjanya itu macam-macam itu. Kalau di kalangan orang itu kemudian tampil yang paling menonjol. Ngomongnya banyak. Nek diselani angel. Gitu. Maaf. Kita perlu nggak tahu seperti itu? Perlu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita ini kelas apa? Kita ini makhluk apa? Kita ini darah merah atau cairan hitam atau kuning atau plasma? Yang plasma itu yang susah. Yuk, iki ono anu ngene iki. Luweh. Ratu Hemas itu nanti malam Jumat itu akan membagikan emas kepada orang yang datang pertama kali untuk 100 orang. Masing-masing 1 on emas. Itu mendengar seperti itu yang ada saja yang halah akon. Gitu Pak. Ini disuruh maju orang yang seperti ini susah. Bakatnya jadi apa? Bakatnya jadi pengamat atau diplomat. Kalau jadi diplomat apa ini? Ada bom di sampingnya, paling bom ya, gitu dah. Ada orang yang mendengar emas, itu langsung, weh, ayo, Rono, kendaraannya Rono, golek. Ini orang-orang yang seperti Umar bin Khattab. Di antara kita ada nggak yang seperti Umar bin Khattab? Ini saya tidak sedang bicara mana yang lebih baik. Tapi ini adalah pemberian Allah
yang harus kita kembangkan. Umar bin Khattab itu beda sama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu kalau ada perintah menang gitu. Nanti dulu, dipikir dulu, diatur dulu, gitu kan. Nanti akibatnya seperti apa? Orang yang tipe ini sampai benai, make odol saja, hati-hati, le melintir saka ngisor. Sandal itu harus diletakkan tepat pada tempatnya. Harus perfect. Ada yang seperti itu. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini disuruh untuk mendesain produk. Tadi bilang produk. Untuk mendesain produk. Masalahnya apa? Wa fi anfusikum afala tubsirunya ini belum khatam. Kita belum ngerti saya ini jenis yang mana. Oke, terus terang saya ngaku. Saya sanguin koleris. Saya punya 2 yang sama-sama. Saya nggak bisa nyetir pelan. Karena terbawa oleh koleris saya. Kalau ada yang bonceng dari plekmatis, istri itu plekmatis, itu ya, mbok wis mas, engko rak yo tekan. Nah ini ada nggak di dalam bisnis? Ada. Ada nggak ini warga Armasta yang seperti itu? Ada, ada. Maka bagaimana placement, bagaimana menempatkan orang-orang ini persis seperti kemampuannya. Orang yang mikirnya lama, kemudian dia perfeksionis, jangan diberikan tantangan untuk naik gunung. Nggak bisa. Suruh jemput orang, dipasang di marketing, insya Allah gagal. Karena marketing ini orang yang ngomongnya bagus, yang penampilannya itu ya kadang-kadang ya rada kepiye, diplomasinya oke, meskipun suka ngapusi. Jadi plus minus ada, plus minus semua. Ini bukan masalah baik atau tidak baik, masalahnya adalah kita ini makhluk yang mana? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Barulah Allah mengatakan ini gongnya wa fis samai rizqukum, dan di langitlah rezeki kalian itu, wa ma tu'adun, dan apapun yang dijanjikan tentang rezeki itu ada di mana? Di langit. Siapakah yang bisa membedah langit? Yang bisa membedah langit adalah yang sudah khatam wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang sudah mengetahui jati dirinya siapa, potensinya ada di mana. Saya mesti harus berkolaborasi dengan siapa. Jangan membayangkan bahwa yang namanya Honda, pabrik Honda, itu jangan dibayangkan itu satu pabrik. Enggak. Bannya sendiri, ada yang bikin kaca spionnya sendiri, ada yang bikin bloknya sendiri, ada yang bikin sasisnya sendiri, itu masing-masing sendiri-sendiri. Kemudian disatukan. Jadi kalau gini hari, maaf ini, gini hari, mohon maaf nih, di antara kita yang Muhammadiyah monggo lah. Tapi di antara kita yang NU juga monggo lah. Ya. Bahwa kemudian saya tahiyat begini, ini saya bisa pertahankan dalil saya. Tapi saya juga akan legolilo kalau misalnya ada orang, ada imam, kemudian dia pakai kunut, lalu saya terpaksa harus mengikuti, ya nggak apa-apa. Sebab ini ranah fikih. Jangan kemudian ini dibawa-bawa, Pak. Dibawa-bawa kemana? Dibawa-bawa sampai ke masalah-masalah usaha. Wafis sama irizkukum, dan di langitlah rezeki kalian. Maka yang punya server hebat, dia yang menang. Orang yang punya bisa membuat satelit, itu yang hebat. Orang yang menguasai algoritma internet, dia yang akan menang. Maka yang namanya bisnis sekarang bukan bisnis yang di tepi jalan. Gini hari masih harus nyewa rumah di tepi jalan, 20 juta setahun. Yang lewat situ berapa orang? Hah? Ngeri ya? Ngeri. Baik. Saya nggak tahu ini bisa tethering nggak ya? Saya ingin tunjukkan satu untuk penutup saya.
maksud saya gini. Nek wis tuwa wae iso? Oke, sudah. Nek wis tuwa wae kok iso? Itu kudune sing nom kudune luweh iso. Oke. Saya akan ketikkan di sini bawang hitam .net Banda Aceh. Oke. Mana? Kok nggak muncul? Halo? Oke. Oke, panjenengan bisa lihat Aceh Barat? Oke. Aceh Besar, Aceh Selatan, Singkil, Tamiang, Ani Amias, Atambua, Bandung Barat. Oke, langsung Banyuasin, Barabai. Coba tolong panjenengan menginginkan kota mana? Sebut, nanti saya buka. Jakarta. Hah? Jakarta. Wah, Jakarta itu ada anunya, ada lainnya Jakarta. Aku ora patio srek kalau Jakarta gitu. Ya, nah? Oh ya, oke, Jakarta boleh. Ya, Jakarta. Mana G ya? Sampai G ya. F G J A Jaya belum mana kok Jakartanya kok nggak ada malah ya? Intan Jaya nah, Jakarta. Yuk kok nggak ada Jakartanya yuk? Nggak, ini harusnya ada ya. Harusnya ada ini semua. Oke. Di mana? Garut. Oke, Jayapura wes. Jayapura. Ada orang mau beli bawang hitam di Jayapura. Siapa yang jual? Yang jual adalah orang Temanggung. Barangnya ini. Anda klik dimanapun di kota. Kota mana saja diklik. Ketemunya mana? Ketemunya Armasta Temanggung. Oke? Jadi panjenengan membayangkan nggak kalau anak-anak itu setiap hari itu packing. Karyawan saya banyak, kantor pos, JNE, TNT, itu semua karyawan saya. Jadi saya punya karyawan, namanya orang-orang yang bekerja di JNE, itu karyawanku. Do you understand me? Yes. Kok ngono ya ora mudeng ya. Oke. Ini yang hijau. Ini di 511 kota dan kabupaten di Indonesia. Mau buka mana lagi? Satu lagi deh, satu lagi. Mana? Satu lagi. Lampung. Siap. Lampung siap. KL. L. Kok nggak ada Lampung ya? Nah, Lampung Utara. Klik. Ketemunya ini lagi. Tetap ini lagi. Alamatnya di mana? Alamatnya kita lihat. Alamatnya adalah diproduksi oleh Armasta Temanggung. Bapak Wahyu. Wahyu itu anaknya di luar. Jualan sekarang. Kok mengandalkan tepi jalan harus ruko. Kuno, bro. Ada anak muda datang ke rumah. Ustaz, doakan saya ya. Apa piye le saiki? Kowe bisnis apa? Lele. Aduh. Lele. Kowe iki umurku iki muy milenial. Ning utekmu iki utek kolonial. Lah umurku sing wis umur kolonial, tapi mainanku masih ini ya. Nyata ini, nyata semua. Terbayang nggak panjenengan untuk 6.600 orang? Oke. Terakhirlah sebelum untuk meyakinkan itu. Uber suggest. Okay. Uber suggest. Oke. Uber suggest.
Saya akan coba, panjenengan menginginkan apa? Panjenengan dulu. Anda akan jualan apa? Jahe ya, oke. Apa? Serbuk jahe. Oke. Saya akan anukan ke Indonesia dulu ya. Soalnya ini negara nggak tahu nih negara mana ini. Indonesia ini negara mana? Mana? Oh, ya. Oke. Oke, saya akan ketikkan di sini. Apa, Mbak? Serbuk jahe. Serbuk jahe. Oke, search. Wong tuwa ngajari cah enom. Wah, sis. Piye. Ya tapi ya ora apa-apa gitu kan. Ya paling ora ya semangat gitu kan. Oke. Oversuggest. Search volume. Oversuggest. Ini mengatakan bahwa orang yang membutuhkan serbuk jahe se-Indonesia itu hanya ada 480 orang se-Indonesia. Sebab kita menulisnya tadi di Indonesia ya, di Indonesia. Ini kan per negara. Ini kan saya ketikkan per negara. Oke? Oke. Panjenengan ingin satu lagi coba. Sekarang begini, difficulty-nya bagaimana? Difficulty-nya sudah 73. SEO difficulty. Ini paid difficulty-nya. Difficulty sulit, ini sudah lumayan sulit. Karena semakin ke sana 100 itu angkanya semakin sulit. Yang mudah, persaingannya yang mudah itu yang di bawah 50. Oke? Oke. Yes, nilai. Ini grafiknya. Jahe apa tadi? Serbuk jahe itu bagus itu di bulan Juli. Bulan Juli pasti naik. Nah, jenengan mesti harus mengatakan ya. Ya, iyalah. Oh, berarti kita bro cocok. Oke. Begitu nanti Agustus dia mulai turun. Wah, sudahlah. Iya. Itu nanti di luar kita ya, di luar ini. Satu lagi coba. Mau coba ngecek panjenengan punya barang apa? Sehingga kita dari sini kalau begitu 450. Ini saingannya bagaimana? Pon kathah, Mas. Saingannya itu. Mainnya bagaimana? Berat. Per kliknya berapa? 998.000. Per klik itu bayarnya sekian kalau itu diiklankan. Itu sudah berat, Pak. Berat, saingannya berat. Saya goleki ora pati oke. Oke? Jadi dari tadi untuk bisa menemukan seperti ini ada rosyada atau enggak? Ada bimbingan Allah ada enggak? Saya bilang ada. Dari mana dapatnya? Dari ketika kita sholat, daripada ketika kita tahajud. Kemudian kita menemukan ide. Kemudian tiba-tiba kita menemukan orang yang pas. Kita menemukan orang yang amanah, yang jujur. Sebab bisnis itu bukan bisnis apa, tapi bisnis dengan siapa. Kalau apa itu banyak. Tusuk gigi aja bisa jadi duit. Tapi kalau dengan siapanya salah, hancur panjenengan. Pernah Taufik ngalami 150 juta untuk kambing. Alhamdulillah sekarang tinggal kandangnya. Oke. Ayam 35 juta, hancur. Lele dumbo 19 juta, hancur. Sampai digadekan, saya sampai jual mobil waktu itu carry. Itu saya jual. Untuk apa? Untuk menutup utang. Kenapa? Karena dengan siapanya salah. Jadi bisnis itu bukan apa, tapi dengan siapa. Maka saya hati-hati untuk menentukan partner. Terus terang saya hati-hati dan kadang saya perlu salat dulu. Salat dulu paling tidak Allahumma hdini wasaddidni. Ini yang diijazahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah tepatkanlah aku. Wasaddidni. Allahumma hdini. Ya Allah hidayahilah aku dan tepatkanlah aku. Oke. Satu lagi deh. Panjenengan mau apa lagi dari mas-mas, dari bapak-bapak? Mungkin ada ide satu? Ye. Abon ayam. Abon ayam. Abon ayam.
Oke, search. Ya, monggo kita sudah asar nih. 3.600. Rata-rata per bulan. Orang mencari, ini bagusnya di bulan April. April baik. Oke. Mau tahu punya saya? Saya ketikkan bawang hitam. Saya kan jualan bawang hitam. Oh, bawang putih no rasa dirembek. Oke. Ada 5.400. Lumayan. 5.400 pencari. Penyedianya hanya ada 7 di Indonesia. Jadi saya punya peluang yang besar. Oke. Jadi ini semua bagaimana? Wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum. Bisnis masa depan itu adalah bisnis pakai langit. Society 5.0. Jokowi masih 4.0. Jepang sudah mulai tanggal 21 Januari 2021 sudah memulai dengan Society 5.0. Bukan ketinggalan lagi. Maka sekarang ini orang yang hidup di atas perubahan, dia yang akan menang. Hidup di atas perubahan itu kadang-kadang tidak populer. 4 tahun yang lalu saya masih dianukan orang, dicipir orang dengan saya jualan bawang hitam. Sebab saya melihat ini masa depan. Ketika kapan? Ketika semakin orang ke sana, pola makannya semakin rusak. Semakin sampah. Setiap hari ini kita memasukkan sampah ke dalam tubuh kita. Makan nasi goreng, ya kan? Sarapan nasi goreng. Nasinya sudah gula, minyaknya juga lemak. Oke, lawuhe ndok goreng, goreng lagi. Sudah ndok goreng pakai kerupuk goreng lagi, gitu kan? Minyaknya jadi semakin ke sana, semakin jauh dari surat Al-Maidah. Maidah itu adalah surat hidangan. Ingin tahu bagaimana makanan yang sehat? Belajar surat Al-Maidah. Ojo mung yasinan. Jadi dulu waktu orang tua saya dulu nggak ada penyakit kencing manis. Lah ya. Sekarang semua kencing manis itu. Lah ya. Dalam pola makan. Lah ya karena pola makan. Kethek ki ra neng sing stroke, Pak. Karena apa? Kethek itu makanannya sehat. Buah, maaf. Di antara sekian ada yang pernah makan ulat. Ular. Oke, saya sudah. Ulat. Yang boleh dimakan adalah ulat hijau. Hijau yang keket. Nah, keket itu enak. Oke. Dari 17 orang, alhamdulillah yang lulus 4 orang. Saya dilepas di hutan, dibawain gembes 1, korek 1, pisau, garam, dengan supermi itu 1, untuk 3 hari. Di Thailand. Perjalanan saya sudah panjang. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu, ini sudah ringkasan. Kalau panjenengan percaya, monggo. Kalau enggak apa-apa. Itu semua akumulasi perjalanan hidup saya. Yang namanya duit ora berkah. 19 juta per bulan. 21 juta per bulan. Itu saya dapat tahun 94. Alhamdulillah saya belikan rumah dan akhirnya rumah itu kontal. Karena nggak ada berkah. Jas dasi, gonta-ganti paspor, itu masa jahiliyah saya. Sekarang saya menemukan sesuatu yang adem, enak. Itu tadi rumusnya ketika apapun yang kita lakukan, asal kita connect
kepada Allah, insya Allah semua akan selesai. Maka dan Ibu dan Bapak sekalian, saya tutup dengan ini. Apa nih? Sehat. Sehat selamat. Nah, jadi ini prinsip hidup saya. Prinsip hidup kita kalau mau dibuat di perusahaan, monggo. Yang penting sehat, selamat, manfaat. Di hadapan Allah, satu harus prestasi, harus berprestasi. Yang kedua harus bersih. Ilaman atarobahu biqalbin salim. Ini yang namanya kemenangan sejati. Insya Allah itu yang akan kita kejar bersama-sama. Maka bisnis bukan hasil, tetapi bisnis itu proses. Sebab yang namanya hasil seberapa itu masih ada di belakangnya lagi. Dan itu tidak akan pernah selesai. Tambah sesuatu berarti tambah masalah. Dan orang yang berhasil adalah orang yang mengatasi masalah itu. Orang yang gagal adalah orang yang mencari alasan. Dan masuk akal semua alasannya, masuk akal. Aku ranti waktu mas, gitu, masuk akal semua, masuk akal. Aku wis tua mas, itu alasan, itu alasan. Nah, orang yang berhasil adalah orang yang mencari peluang meskipun sudah berumur sepuh. Sekali lagi mudah-mudahan jihad kita ini jihad. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli dari orang mukmin apa? Jiwa dan hartanya. Nah, inilah kenapa kita mencari harta supaya kita bisa insya Allah mudah-mudahan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.